Hai guys. Ya, jadi balik lagi sama aku dari Kamera Tarot. Jadi hari ini aku mau pick a card reading ya, seperti biasa, tapi temanya kali ini itu adalah untuk kalian yang ghosting atau no communication, atau juga yang udah putus, ya bisa juga, atau yang misalkan sedang nggak ada komunikasi begitu ya guys ya, sedang agak renggang gitu. Sekarang aku mau bacain tentang gimana sih, apakah kemungkinan kalian itu akan balikan atau ada rekonsiliasi ya guys, atau memang benar-benar sudah berakhir gitu ya guys ya. Sekarang aku melihat ya guys ya di sini ya. Sekarang di sini aku akan seperti biasa membuat 3 pile 1 angka 11, pile 2 angka 22, dan pile 3 angka 33 ya guys ya, untuk melihat ya guys ya bagaimana hubungan ini, apakah memang sudah berakhir gitu ya guys ya. Kalau di ghosting itu apakah sudah berakhir, kalau yang putus mungkin bisa balikan atau enggak gitu ya guys ya. Sekarang kita akan melihatnya di sini, tapi ini adalah general reading ya, nggak pastinya nggak akan resonate 100% sama kalian semuanya guys ya, tapi aku berharap kalian bisa mengambil energi yang positifnya aja ya guys ya, buang energi negatifnya, jadikan untuk pembelajaran dan antisipasi kalian untuk berjaga-jaga atau mawas diri dan lebih baik ke depannya guys ya. Jangan lupa gunakan reading tarot ini juga untuk menentukan hasil keputusan, hasil akhir dari keputusan yang akan kalian ambil ya, karena ini hanyalah media digunakan untuk healing, hiburan ya guys ya. Gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya guys, dari pile 1, pile 2, dan pile 3. Kita akan mulai dari pile pertama ya, pile yang angka 11 ya. Oke, nanti juga aku seperti biasa ngambil dari hope card dan charmnya ya. Oke, sekarang kita lihat ya guys ya. Just relax guys ya. Kalau kalian tadi kurangan waktu gitu, bisa kalian pause juga videonya ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari pile pertama, pile angka 11 ya. Sini. Oke, sekarang kita akan mulai ya tentang kalian. Bagi kalian yang ingin mengetahui apakah hubungan ini memang sudah benar-benar berakhir ya, atau bisa kembali lagi, atau ada kemungkinan untuk rujuk lagi begitu ya, untuk kembali lagi. Oke, sekarang aku kemungkinan akan mengambil 6 kartu ya, untuk mengklarifikasi. Kalau nanti kurang aku akan ambil lagi ya, untuk penjelasan tambahannya guys ya, kalau diperlukan ya. Oke, shuffle dulu ya. Oke, aku akan ambil 6 aja ya. Yang memilih pile angka 11, apakah hubungan mereka sudah benar-benar berakhir atau ada kemungkinan untuk kembali lagi ya. Oke, aku ambil satu aja ya. Kalian shuffle ulang ya. Oke. Kita akan shuffle ya, keadaannya bisa vice versa, bisa kalian atau pasangan kalian ya, yang di sini yang terbaca ya, karena ini adalah general reading ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. 1 2 3 4 5. Lagi satu ya guys. Just relax ya guys ya. Ini adalah general reading, kita fun aja di sini, karena keputusan kalian yang akan kalian ambil, kalian harus serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk pile pertama ya, bagi kalian yang mungkin tidak berkomunikasi atau lagi di ghosting sama seseorang, ataupun yang sudah putus, kalian masih kepo nih gitu ya, gimana sih kelanjutannya hubungan ini, apakah masih ada kemungkinan untuk lanjut gitu ya. Sekarang kita akan buka kartu kalian ya untuk pile pertama. Queen of Pentacles, Three of Swords, Page of Pentacles, Judgment, Two of Cups, dan The Sun. Oke, jadi begini, kalian itu pertama, sebelum akan berakhir seperti ini, kalian sempat ada permasalahan, dan itu kemungkinan di masalah finansial begitu ya, dimana salah satu dari kalian mungkin lebih sering membantu pasangan kalian ya dalam bentuk finansial, dan kali ini mungkin kalian nggak bisa membantunya gitu ya, jadi kayak dia tuh ya akhirnya pergi gitu aja gitu, karena mungkin kalian nggak bantu, atau mungkin kalian terlibat dalam toxic relationship juga bisa ya guys, untuk pile pertama ini ya, dimana kalian yang lebih sering berkorban, kalian yang lebih sering memberi daripada dia begitu ya guys ya, dan kalian pun sudah jenuh gitu ya sama keadaan ini, karena kalian seperti ibaratnya di mata dia tuh seperti tambang emasnya begitu ya guys ya. Kalian yang menyokong begitu ya guys, sepertinya untuk pile pertama. Nah, mungkin ada dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun begitu ya guys ya, dalam bentuk apapun ya, ini kan gambarnya uang aja, tapi mungkin dalam bentuk lain juga ya di sini, sehingga kadang kalian itu merasa kok aku terus yang memberi gitu, sedangkan kalian itu kadang terbesit di pikiran kalian itu ragu, itu beneran nggak sih sebenarnya gitu, artinya memiliki tujuan yang sesuai, misalkan dia pinjam sesuatu gitu, tujuannya itu bener nggak sih sesuai untuk itu atau untuk yang lain-lain lah gitu. Akhirnya kalian punya
sorry ya guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalian itu seperti apa namanya, mikir gitu, wah ini sepertinya ada permainan gitu di belakang kamu begitu ya guys ya, sepertinya begitu ya. Di sini walaupun dia nggak minjem sesuatu, tapi kamu merasa seperti nggak yakin sama dia begitu ya guys ya, sehingga di sini kamu yang sakit hati begitu ya guys ya, kamu mikir gitu, berpikir keras gitu, kenapa sih, apa yang salah sih sama aku gitu, apa salah sama hubungan ini, padahal kamu sama itu merasa seperti sudah cocok gitu ya guys ya. Di sini ya sudah merasa cocok sekali begitu ya guys ya, sudah seperti menemukan orang yang tepat gitu untuk kali pertama ya. Tapi sayangnya Tuhan memberimu petunjuk ya, alam semesta memberimu petunjuk ya, bahwa dia itu bukan orang yang tepat ya. Kamu diberikan suatu pencerahan begitu ya guys ya, diberikan penglihatan gitu bahwa dia itu memang bukan orang yang tepat di sini. Kalau kamu lanjutkan, ini bisa menyebabkan kamu sakit hati terus gitu ya, menjadi three of swords terus gitu ya guys, simpelnya aku bilang ya. Terus ketika kamu sudah berhasil melepaskan itu semua ya, kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri di sini ya. Bisa menikmati hidupmu dengan caramu sendiri tanpa merasa terkekang lagi seperti biasanya ya guys. Di sini untuk kali pertama, aku lebih merasa ini sudah berakhir ya guys ya. Hubungannya sudah berakhir, benar-benar berakhir ya, walaupun kemungkinan ada sedikit kemungkinan untuk kembali, tapi itu keputusan ada di kamu, apakah kamu ingin kembali atau tidak ya guys ya. Tapi yang jelas di sini sepertinya orang ini lebih banyak memanfaatkan kamu ya untuk file pertama ini ya. Kamu lebih sering memanfaatkan, tapi yang paling mendominasi di sini adalah memanfaatkan di bidang pentacles ya guys ya. Di sini kamu lebih sering membantu ya, kamu lebih sering memberi daripada kamu yang mendapatkan apa namanya, seperti reward dari apa yang kamu lakukan. Mungkin dia setelah mulutnya manis aja ketika mau memiliki suatu apa namanya, keinginan yang tersembunyi, tapi setelah itu dia buat kamu sakit hati lagi kata-katanya atau tindakannya begitu ya guys ya, sehingga kamu di sini yang awalnya merasa cocok dengan dia, kok lama-lama menjadi seperti ini jalannya begitu ya guys ya. Kamu ragu ya, kamu banyak pertanyaan, dan akhirnya pertanyaan kamu itu dijawab karena ada the judgment di sini ya. Pertanyaan kamu itu akan dijawab dan kamu diberikan petunjuk ya sama Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa masih menyayangi kamu ya, tidak ingin kamu jatuh atau membuat kamu menjadi hancur ya guys ya, gara-gara satu orang ini ya guys ya, yang merubah semua keadaan kamu, sifat-sifat kamu ya guys ya. Oke, jangan dibiarkan berlarut-larut ya guys untuk file pertama ya, biarkan saja, lepaskan saja ya. Aku merasa ini sudah tidak ada kecocokan lagi, walaupun di sini ada kartu Two of Cups, tapi dalam keadaan seperti ini mungkin dia ingin ada perasaan ingin kembali ya, ingin rujuk kembali, tapi itu keputusan ada di kamu, apakah kamu ingin menerimanya lagi atau tidak. Kalau tidak, realisasikan saja, kalau lanjutkan silahkan, karena keputusan ada di kamu. Aku hanya melihat gambarnya seperti itu, yang pastinya dia memiliki sesuatu yang tidak baik ya guys, tujuan yang tidak baik di sini ya, sehingga semesta sudah menunjukkan sama kamu di sini ya, kalau belum pun akan segera terjadi ya, akan segera diberikan penglihatan bahwa ini bukan yang tepat dan bukan yang terbaik buat kamu ya, karena itu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, menghancurkan hatimu, menghancurkan pikiranmu, menghancurkan fisikmu juga ya guys ya di sini ya, karena ada kebahagiaan ya guys ya, ketika kamu sudah mendapatkan atau kepuasan dari pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini sudah terjawab ya. Mungkin dengan satu kejadian banyak pertanyaan itu sudah langsung terjawab semua ya guys ya, kamu sudah menyimpulkan akhirnya keputusan apa yang akan kamu ambil, dan akhirnya kalian sebenarnya sudah benar-benar berakhir di sini hubungannya guys ya, aku melihatnya ya, karena mungkin agak sedikit toksik hubungannya guys ya di sini, karena ada Three of Swords-nya pas sekali di tengah ya guys ya, yang apa namanya, seperti pusatnya begitu ya guys ya. Ketika kamu sudah merealisasikan ini, sudah melepaskan ini, memaafkan ini ya, walaupun yang kamu pikir tadi bahagia karena jadi kejadian bahagia itu, kamu mungkin berpikir aku tidak akan mungkin mendapatkannya lagi, kamu salah ya, karena setelah mendapatkan keadilan ini kamu juga akan diberi seperti ini ya guys ya, balasan yang memang pantas untuk kamu dapatkan ya, kebaikan yang pantas untuk kamu dapatkan, berkah yang pantas ya di sini ya. Oke, sekarang aku coba akan melihat dari hope card-nya dulu ya guys. Di sini aku rasa lebih sudah berakhir hubungannya guys ya, karena mungkin hubungannya agak sedikit toksik orangnya ya, sering memanfaatkan kamu untuk part pertama ini gitu ya guys. Komentar pertama, oke. But ini adalah general reading. Kalau mungkin misalkan dia nggak pernah minjem sesuatu sama kamu atau nggak pernah memanfaatkan kamu ya, kamu merasa seperti nggak ada apa-apa, ada suatu kerahasiaan yang dia sembunyikan di sini ya, tapi dia belum sempat memberitahu kamu karena nanti buat kamu sakit hati gitu takutnya ya guys ya. Oke, atau di sini dia meninggalkan kamu karena ada orang ya, bisa juga ya ini situasinya. Di sini aku baru membaca lagi juga bisa ternyata kalau dia pergi gitu ya guys ya, dia meninggalkan kamu atau mengakhiri hubungan ini karena ada orang lain yang lebih bisa membantu dia, maksudnya menyokong kehidupan dia gitu ya guys ya. Aku lihatnya sepertinya orangnya suka menemplong pada orang lain ya guys ya. Misalkan kamu yang nonton feminim, dia lebih sering menemplong ke orang-orang yang energi feminim ya, mungkin yang bisa menyokong kehidupannya dia. Kalau kamu seorang maskulin,
perempuan kamu atau pasangan kamu ini seringnya sepertinya kayak agak hedon gitu ya guys. Untuk poin pertama ini agak sedikit hedon ya, boros begitu ya guys ya di sini, sehingga itu kayak memberatkan kamu gitu ya guys ya. Kamu misalkan segini pendapatannya, kamu jadinya berkurang karena satunya hedon ya gitu ya. Untuk yang ini yang lagi maskulin ya, agak boros lah, agak materi aku bilangnya ya guys ya. Aku harus mengatakan ini itu sesuai yang aku baca begitu ya guys ya di sini ya. Kalau memang nggak suka, realisasikan saja, lepaskan saja ya guys ya, sudah jangan diteruskan begitu ya guys ya. Oke, sekarang aku akan shuffle ya. Mungkin beberapa ada yang kembali, tapi keputusan ada di kamu ya. Keputusan ada di kamu. Kalau kamu nolak, mungkin memang itu yang terbaik buat kamu ya. Keputusan yang kamu ambil itu adalah jalan yang memang harus kamu lalui ya. Oke, terlalu banyak ya. Shuffle ya. Aku ambil 5 kartu aja ya dari hook card-nya. Ya, kamu mungkin agak sering terbuai sama omongan manis dia begitu ya guys ya, sehingga sama janji-janji dia tapi tidak ada satupun yang terrealisasi, membuat kamu sakit hati gitu ya guys ya di sini ya. Oke, sini ada pas ya 5 ya. Oke, sini ada asa dirimu ya, kamu lupakan saja dia ya. Kalau misalkan kamu ingin lanjut, kamu lupakan aja, kamu asah-asah aja skill kamu ya, supaya nanti mendatangkan banyak keuntungan buat kamu ya, baik dari segi skill kamu yang meningkat, mungkin itu bisa berdampak pada nanti karir kamu ya, menjadi meningkat juga ya setelah lepas dari ini ya. Mungkin kamu sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak aduh aku nggak, malas sekali gini, malas sekali melakukan hal ini hal itu, karena kamu ini ya, sentralnya ini Three of Swords ya. Oke, realisasikan saja, lepaskan saja udah, lepaskan kalau memang udah nggak cocok ya kan, buat apa dipertahanin, yang ada malah buat kamu sakit hati ya. Oke, akan ada hadiah buat kamu nanti ya, setelah apa yang dia lakukan sama kamu, akan ada ganjarannya buat dia dan juga berkah buat kamu begitu ya guys ya. Siapapun yang disakiti ya, tinggalkan toxic situation yang aku bilang tadi ya. Mungkin kamu dan dia agak sedikit toxic ya hubungannya guys ya di sini ya, seperti tidak tulus gitu ya guys ya di sini ya, kalau aku merasanya begitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari koneksi dengan alam. Kamu bisa jalan-jalan dengan alam untuk mengurangi stres kamu ya. Kalau nggak, kamu mungkin bisa mendengarkan musik-musik begitu ya guys ya. Musik-musik yang bagaimana, yang keras gitu ya guys ya, supaya kamu bisa melepaskan itu semua. Kalau kamu misalkan sedih gitu, ingin nangis aja guys, nggak apa-apa, lepaskan aja, karena itu memang ya, memang perlu dilakukan ya, karena oke, sebentar ya guys. Oke, sorry ya guys, tadi agak ada telepon ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi begitu guys ya, dia mungkin ada beberapa yang akan kembali di sini ya, karena mungkin ingin ya kembali lagi ya. Mungkin aku tujuannya kalian yang lebih tahu ya di sini ya, kalian yang bisa merasakan di sini, intuisi kalian yang bisa merasakan gitu ya guys ya. Untuk file pertama ini ya, beberapa di antara kalian mungkin akan kembali. Itu keputusan kalian sih, ingin merujuk apa enggak ya. Walaupun di sini ada kartu Two of Cups, mungkin ya kalau memang jodoh gitu ya guys ya, walaupun jodoh ataupun twin flame, kalau memang tidak cocok atau tidak bisa diteruskan. Oke, kita lanjut ya guys. Memang ada Two of Cups ya di awal ya. Memang walaupun kalian memang berjodoh atau soulmate atau twin flame gitu ya guys ya, tapi kalau tidak pantas untuk dipertahankan, ya lebih baik ditinggalkan saja begitu ya guys ya. Ini ya. Oke. Karena walaupun Two of Cups, walaupun kamu tahu mungkin dia merasa dia jodoh kamu, tapi kalau kamu merasa sakit hati terus, ya buat apa dilakukan dalam hubungannya kan, buat apa dilanjutkan gitu ya guys ya. Oke, lagi satu ya, ternyata dream ya, kamu lebih banyak ini deh, apa namanya, menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dari ide-ide kamu, karena kamu itu memiliki pemikiran yang cemerlang ya guys. Untuk part pertama ini kamu bisa melakukan atau membentuk suatu aktivitas ya, untuk menyiapkan besoknya itu melalui istirahat pada malam hari sambil mendengarkan lagu-lagu ya guys ya, sambil dibawa-bawa bintang gitu ya guys ya, membayangkan sesuatu yang akan terjadi untuk besoknya supaya kamu lebih baik ke depannya ya gitu ya guys ya. Lebih banyak mengasah skill kamu deh sekarang deh, atau enggak kamu lebih fokus sama pekerjaan kamu deh gitu, atau misalkan ingin memulai usaha baru, itu bagus banget ya guys ya. Oke, sekarang aku akan coba lihat dari charmnya dulu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan shuffle dulu dari charmnya ya. Oke, ya, ada bulan ya, ada bulan biru ya. Di sini juga memang kamu lebih sering memikirkan atau menyesali gitu, atau melakukan seperti apa ya, refresh gitu ya guys ya. Aku bilang simpelnya ya, pada malam hari begitu ya guys ya, karena suasananya mungkin tenang gitu ya, kamu lebih sering beraktivitas pada malam hari gitu ya guys ya, karena kamu merasa lebih nyaman gitu ya guys ya dengan suasana yang malam gitu ya guys ya. Sini aku melihatnya ya, kamu juga lebih sering
sedih ya mungkin akhir-akhir ini ya guys ya, karena permasalahan ini ya kamu bingung gitu apakah sudah berakhir ya. Aku rasa ini lebih ke berakhir ya untuk file pertama gitu ya guys ya di sini. Tapi kalau kamu bisa melihatkan itu ada banyak sekali warna-warna dalam kehidupan kamu yang akan datang ya guys ya. Di segi finansial kamu ya, mungkin kamu memang orang yang berkecukupan gitu ya guys ya, bisa membantu banyak orang gitu ya guys ya, tapi ternyata kamu dimanfaatkan juga begitu ya guys ya untuk yang file pertama ya di sini. Tapi tenang aja guys ya, walaupun kamu kini jatuh tapi tetap ada rezeki ya guys ya. Tetap akan ada cinta ya guys ya, cinta yang lain gitu ya guys ya di sini ya, yang mungkin lebih anu sama kamu, yang lebih klop sama kamu gitu ya guys ya nanti ya setelah ini semua ya. Karena aku melihat orang ini bukan orang yang baik ya guys ya, gak baik untuk dilanjutkan, lebih baik ditinggalkan saja. Tapi itu tergantung sama kamu gitu ya guys ya. Pesan dari aku ya, pesan dari Camelia Tarot. Oke, gini, kabar-kabar baik. Mungkin kamu yang lagi fokus sama pekerjaan kamu, setelah menghasil kamu mungkin dapatkan pekerjaan yang lebih bagus gitu ya guys ya di sini ya. Dan siklus ini memang sudah berakhir ya guys ya gitu ya. Oke, ikhlaskan saja ya guys ya, lebih baik gitu ya. Oke, daripada kamu sakit hati gitu ya guys ya. Oke, sekian dari aku untuk file pertama. Aku harap ini bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe ya guys. See you on the next reading untuk file pertama. Dadah, file pertama. Halo, hai guys, untuk milih yang file kedua, angka 22 ya, aku sengaja nih buat kembar-kembar angkanya iseng aja gitu. Oke, sekarang aku tuh pengen ngeliat gitu, bagi kamu yang bertanya-tanya gitu, apakah hubungan ini sudah benar-benar berakhir atau tidak, atau mungkinkah ada suatu balikan gitu ya guys ya, rekonsiliasi begitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat di sini, tapi perlu aku ingetin ini adalah general reading dan pastinya nggak akan 100% resonate sama kalian ya, walaupun ada beberapa yang resonate, tapi aku berharap ini bisa menjadi kalian untuk antisipasi ke depannya ya guys, untuk apapun yang kalian lakukan ke depannya. Oke, sekarang aku akan shuffle dulu kartunya ya guys ya. Aku akan ambil 6 kartu aja ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana ya. Kalau dari pertama itu kemungkinan sudah tidak akan kembali ya, sudah tidak pantas diperjalankan, untuk dijalankan dan dilanjutkan. Sekarang kita melihat dari pel kamu bagaimana ya. Oke, aku shuffle-nya dulu. Oke, aku akan shuffle dulu ya biar hilang dari energinya sedikit ya, karena aku masih berusaha untuk menyeimbangkan dulu ya, sebentar ya. Aku berusaha mengambil energi banyak orang ya, termasuk kalian yang menonton ini ya. Aku berharap pesan semoga yang kalian menonton ini kalian banyak yang resonate gitu ya guys ya. Tapi kalau nggak resonate ya kan ini namanya general reading ya guys ya. Oke, aku akan shuffle ya guys kartunya, 6 kartu aja ya. Oke, 1, 2 lagi ya. Sebisa mungkin tolong jangan terlalu di skip ya teman-teman ya, supaya kamu bisa dapatkan energinya. Oke. Ini 1, 2, 3 3, 4, 5 ya. Oke, share itu ya. Oke ya, aku lihat ya. Sini kartu-kartu kalian: The Death, Queen of Cups, oke, The Emperor, Three of Wands, Queen of Pentacles, The Chariot. Oke, jadi ini lebih ke ghosting ya guys hubungannya. Kalian ngerti kan ghosting itu apa? Jadi ghosting itu bagi yang belum tahu, kayak dia tuh ngilang tanpa kabar, nanti balik lagi, nanti ngilang lagi, nggak ada kabar gitu ya guys ya. Itu kayak kurang lebih seperti itu ghostingnya namanya ya. Ya setahu aku seperti itu ghostingnya namanya di sini ya. Dia itu akan hubungi kamu lagi sih untuk yang kedua ya, akan menghubungi kamu lagi, cuma agak lama gitu ya waktunya guys, karena ada beberapa permasalahan yang harus dia selesaikan di sini ya guys ya, karena dia tuh menganggap kamu ya seperti orang yang penyemangat bagi dia. Di sini ada 2 queen ya, Queen of Pentacles dan Queen of Cups ya. Kamu itu seperti salah satu harta yang berharga gitu ya guys ya, dalam bagian dari hidupnya begitu ya, untuk file kedua ya di sini ya. Dia akan kembali, tapi setelah dia kembali nanti ya, kemungkinan untuk dia ghosting itu atau kemungkinan untuk menyakiti kamu lagi itu kecil ya guys, karena dia sudah bertransformasi begitu ya guys ya, dari keadaan sebelumnya dia. Coba kita lihat ya sedikit lagi ya, keadaan apa itu sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan dari sini keadaan apa sebelumnya kok sehingga dia seperti berubah drastis begitu ya guys ya. Aku melihat ada perubahan yang sangat drastis gitu ya guys ya, dari dirinya sendiri, dorongan dari dirinya sendiri. Kita akan lihat di sini. Aku akan ambil 2 kartu untuk klarifikasi aja ya guys ya.
Oke. Oke, shuffle dulu ya. Untuk pile kedua, angka 22. Apa kabar kalian guys? Santai aja ya readingan aku nih ya. Kalau misalkan kalian ada saran itu bisa tulis kolom komentar juga ya. Oke. Tuh. Kok dia sepertinya berubah drastis begitu ya guys ya di sini 2. Oke. Ada Five of Swords dan King of Wands. Oke. Jadi keadaan dia sebelum ini ya, mungkin beberapa dari kalian itu ada yang lebih sepertinya awalnya dia niatan dia tuh cuma pingin main-main aja gitu sama kamu ya guys ya di sini ya, kayak sekedar main-main aja, sekedar datang pergi aja, memang gitu awalnya, memang seperti itu tujuannya, sampai sekarang pun mungkin begitu. Tapi pikiran itu perlahan-lahan berubah ya guys ya, karena kamu seperti lama-lama itu seperti pengaruh di hidupnya itu besar gitu ya guys ya, entah dorongan dari mana itu ya, memang ya seperti dorongannya besar sekali ya untuk kembali sama kamu begitu ya. Gini, akhirnya dia yang awalnya begitu ya guys ya, seperti main-main terus sama kamu begitu ya guys ya gini, tapi akhirnya dia duduk ya guys ya, duduk berpikir dengan tenang gitu ya guys ya. Apa sih yang sebenarnya sudah terjadi begitu ya, dia berpikir, kadang dia semakin mungkin memang gitu ya guys ya sifatnya, ada sesuatu yang dia renungi gitu ya guys ya, secara tiba-tiba begitu ya guys ya, pikiran itu datang sendiri secara tiba-tiba. Kalau dia kemungkinan duduk ya, dia mengingat lagi siapa orang-orang yang pernah aku sakiti gitu ya guys ya. Kok aku merasa seperti ada yang sesuatu yang janggal begitu ya guys ya, ternyata dia menyadari bahwa itu adalah kamu begitu. Makanya sini banyak energi feminim, ada 2 energi feminim yang kuat ya, queen ya di sini ya, di situ ya orangnya begitu ya guys ya. Di sini dia ya, setelah dia kembali dia akan menjadi seorang di emperor ya, mungkin dia agak sedikit kaku nanti takut ininya guys ya, setelah dia berubah ini ya, yang awalnya mungkin dia akan lebih kaku lagi karena dia mungkin agak sedikit malu gitu ya guys ya sama kamu, karena sudah pernah menyakiti kamu gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama guys, cuma di awal-awal doang gitu ya guys ya, karena memang setelah ghosting dia kembali tuh kayak perasaannya gak enak gitu ya guys ya, udah dengan kamu balik lagi gitu, makanya dia nggak mau begitu terus begitu. Untuk hal kedua ya, dia sudah ready sih untuk kembali ya sama kamu sebenarnya gitu, cuma lagi nunggu waktu yang pas aja gitu ya, momennya yang pas aja, mungkin pas kamu ulang tahun gitu ya, atau pas ada perayaan gitu ya guys ya abis ini ya. Karena dia walaupun niatnya dia main-main di sini, tapi dia ada satu hal yang dia pegang ya, yang dari pendirian kamu begitu di sini, yang membuat dia nggak bisa berpaling dari kamu gitu ya guys, untuk hal kedua gitu ya. Di sini dia setelah ini dia sudah meyakinkan pilihannya, dia akan membawa perasaannya itu menuju ke kamu gitu ya guys ya, di sini ya, menuju ke kamu. Tapi setelah transformasi ini selesai gitu ya guys ya, setelah dia berhasil merenungi apa yang menjadi kesalahannya dia, dan dia sudah membuat planning gitu ya guys ya, untuk apa yang dia rencanakan untuk kembali sama kamu gitu ya guys ya. Nih dia tuh menganggap ya kamu memang miliknya gitu ya guys ya, yang harus dia miliki gitu ya, walaupun terlepas dari kesalahan-kesalahan itu semua ya, kalian akan kembali begitu ya guys ya di sini ya. Walaupun ya ghosting gitu, sering ghosting gitu kadang buat kamu dia pasti nggak serius sama aku. Memang awalnya memang sih enggak sih guys, awalnya enggak gitu ya, tapi lama-lama dia kok berubah gitu guys, mindsetnya itu berubah gitu ya guys ya. Memang pikiran dari alam semesta itu diberikannya agar tidak terus menyakiti kamu ya. Tapi misalkan kalau kamu misalkan udah nggak mau lagi ya, itu terserah kamu sih, karena ini adalah cuma bacaan aja guys ya, keputusan tetap ada di kamu ya. Aku hanya membacakan situasinya aja ya. Awalnya memang dia niatnya main-main, tapi lama kelamaan dia mulai mengikuti mengikuti permainannya begitu ya guys ya, mulai berlarut-larut juga ya, mulai berpikir juga ya, nggak baik sepertinya begini terus gitu ya guys ya, meninggalkan orang yang dia sayang gitu ya guys. Untuk file kedua oke gitu jadinya. Ya di sini ya, keadaan sebelumnya itu yang membuat dia dewasa ya, seperti aku bilang tadi begitu ya guys ya. Di sini dia juga agak sedikit kaku nanti ketika kembali, karena ya begitulah, dia nggak enak sama kamu gitu dengan kamu. Dia mungkin sudah bertekad dalam hatinya, ini adalah yang terakhir gitu ya guys ya, ini adalah terakhir untuk meninggalkan kamu gitu guys. Amin ya, aminkan saja yang positifnya ya. Ketika nanti setelah ini ternyata bacaan ini meleset dari kamu, dia ghosting lagi, memang dia bukan orang yang tepat buat kamu begitu ya guys, intinya ya. Memang tidak bisa dirubah ya, kalau kamu memang nggak cocok dengan itu, tinggalin aja, nggak apa-apa ya guys ya, nggak masalah ya. Karena apapun yang kamu lakukan itu yang selama itu tidak menyakiti orang lain ya, kamu berjalan sesuai dengan alur kamu gitu, itu tidak akan menjadi masalah buat kamu ya guys. Untuk file kedua ya, kalau misalkan masih ghosting lagi gitu ya, setelah ini ya dia akan kembali kok, aku lihatnya dia akan kembali sama kamu. Ini keadaannya sih lebih nggak ke arah ini ya, putus hubungan ya, tapi ke arah ghosting gitu ya, ke arah ghosting gitu ya. Oke, saya aku lihat dari hovernya dulu ya guys. Tuh, simpulannya sih gitu guys, simpelnya bilangnya ya.
Oke, dia menyadari, merenungi beberapa dari apa yang pernah dia lakukan ya. Awal memang dia nggak serius sama kamu, tapi lama-lama ya begitu deh, berubah gitu perasaannya ya mamanya. Oke, kita shuffle ya, dari hope card-nya 5 aja deh. Aku nggak enak badan guys hari ini. Oke, ini agak pelan suaraku. Kalau pakai ngomong keras-keras tuh sakit tahu tenggorokan aku. Oke. Ya hampir sama sih kayak pertama tadi. Oke, ininya hope card-nya ya. Dia kangen sih sama kamu gitu, kangen dia sama kamu guys gitu, udah kayak nyesel gitu, udah ghosting kamu gitu, kayak udah nggak komunikasi sama kamu. Dia tuh nggak ngapain, dia tuh makanya sini aku lihat ya, dia kangen sama kamu tapi cuma belum berani bilang aja, dia nunggu saat yang tepat. Dia sudah melihat ke arah kamu di sini ya, setelahnya kan sebelahnya ada kartu ini ya, dia melihat ke arah kamu di sini ya, yang duduk di sini menunggu dia gitu guys ya, sambil masih membawa perasaan gitu ya guys ya, membawa perasaan sama seperti ini ya, Queen of Cups, membawa perasaan sama kamu, membawa berbagai macam cinta kasih gitu ya guys ya, untuk kedua ini ya gitu ya. Oke, dia kangen sama kamu ya. Kamu lebih baik untuk sementara ini jalan-jalan aja guys, supaya nanti kalau dia kembali kamu nggak marah-marah gitu ya guys ya, nggak langsung bertanya menyeteri dengan berbagai macam pertanyaan ya guys ya, takutnya nanti malah masalahnya nggak selesai, kalian malah bertanya-tanya lagi dalam diri kalian gitu ya. Lebih baik kalian berjalan-jalan, tenangin diri dulu, nanti saat dia kembali pikiran kalian, kepala kalian sudah dingin gitu ya guys ya, bisa menyikapi dengan kepala dingin ya. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa tinggalin aja guys ya, nggak apa-apa ya, tinggalkan beberapa. Memang terkadang beberapa situasi itu perlu kita tinggalkan ya guys ya di sini, kalau tidak sesuai dengan kepribadian kita. Takutnya itu yang menghambat kita guys ya, mengambil energi yang baik-baik dari diri kita, sehingga energi baik ketutup deh akhirnya. Oke, asal dirimu dan kamu harus konsisten. Ketika kamu sudah melakukan sesuatu ya, akan ada keputusan yang kamu ambil. Ketika kamu sudah melakukan sesuatu itu, kamu harus konsisten ya, kamu harus bertanggung jawab apa yang telah kamu ambil gitu ya guys ya, kamu harus mempertanggungjawabkan hal itu ya di sini. Kamu bisa juga nih mengasah masa skill kamu gitu ya guys ya, supaya pikirannya tenang gitu ya guys ya, supaya nggak ada permasalahan gitu ya, supaya lepas bebannya gitu ya. Untuk pile ke 2 ya, sekarang aku akan coba ambil dari charmnya dulu ya. Wow, silau. Oke. Sini ada daun ya, mungkin kamu ya dari mengasah diri kamu itu ya guys ya, mungkin bisa mendatangkan kebaikannya, manfaat untuk mungkin badan kamu sendiri. Mungkin kamu sudah suka berolahraga, tiba-tiba awalnya nggak suka, terus itu kamu suka melakukan kegiatan yang awalnya kamu nggak suka atau belum pernah terpikirkan sama kamu sendiri ya. Ya memang segera ada kabar ya guys ya dari dia di sini ya, segera ada kabar segera. Oke. Tapi aku nggak menjamin 100% resonate sama kamu ya guys ya, karena ini adalah general reading. Oke, sekian dari aku untuk pile kedua. Aku harap ini bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe ya guys untuk pile kedua. Kalau ada requestnya juga bisa tulis kolom komentar. Oke, sekian dari aku. See you on the next reading pile kedua. Dadah. Halo, hai guys, untuk pile ketiga, pile terakhir. Halo, apa kabar? Ya, jadi hari ini Camelia Tarot mau pick a card reading lagi nih, tentang kalian, bagi kalian yang lagi putus komunikasi, lagi di ghosting sama pasangan kalian, atau yang sudah benar-benar putus ya guys ya. Kalian masih ingin tahu gitu, apakah benar-benar sudah berakhir hubungan ini, atau bisa ada kemungkinan untuk rekonsiliasi, wujud kembali gitu ya guys ya. Sekarang kita akan melihat ya dari kartu tarot kalian. Kalau dari pile pertama ya sebagian besar 50% memang tidak akan kembali. Terus yang pile kedua itu ghosting gitu ya guys ya, kemungkinan akan kembali ya, tapi ada suatu keadaan yang bisa membuat dia menetap gitu ya guys ya. Di sini sudah berubah keadaan itu, sudah ada transformasi begitu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari pile kalian, pile ketiga, bagaimanakah kelanjutannya. Oke, kalau kalian nggak resonate sama ini kartu pile kalian yang pile ketiga ini, mungkin intuisi kalian agak salah ya guys, atau mungkin energi kalian memang kesebar gitu, jadi di sininya lebih dominan di pile-pile yang lain daripada pile yang kalian pilih gitu ya guys. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Oke, kita akan shuffle dulu ya guys. Oke, aku akan ambil 6 card. Only 6. Nanti kalau kurang aku akan ambil lagi ya guys, untuk mengklarifikasi ya. Oke. 1, 2. Aku seperti merasakan ada 2 kondisi ya. Tadi sempat sekilas kartunya terbalik itu, aku sempat melihat ada 2 kondisi sepertinya ya guys. Oke.
shuffle yang ini ya. Shuffle ya guys. Soalnya gue agak pelan gitu ya guys ya, agak gak enak badan soalnya hari ini. Oke, so kita lanjut ya. Oke, 1, oke, 1, oke, relax ya guys ya. Ini ada general reading ya. Oke, ingetin lagi ya. Oke, sekarang kita akan melihat kartu-kartu kalian untuk yang memilih pile ketiga. Oke, pertama ada Seven of Swords, ada Two of Cups, The Emperor, Six of Wands, dan Nine of Pentacles, dan Eight of Cups. Oke, nah aku bilang ada 2 kondisi dan itu benar. Jadi ada yang pertama nih, kondisi yang pertama aku bilang ya, akan ada satu pesan, beberapa pesan di sini, beberapa pesan yang membuat kamu bahagia lagi gitu ya guys ya, bahagia lagi, serasa memiliki hidup lagi gitu ya. Mungkin kalian beberapa di sini yang agak sedih gitu ya guys ya, sedihnya berlarut sampai sekarang gitu ya guys ya. Di sini ada beberapa yang sudah berakhir, soalnya di sini aku melihat ya, ada yang sudah berakhir dan beberapa ada yang nggak jelas gitu hubungannya kemana gitu ya guys ya, arahnya ya di sini. Tapi akan ada sebuah seperti hasil ya guys ya, keputusan gitu ya guys ya, jawaban gitu ya, dan bahagia ya guys ya, buat kamu agak bahagia gitu, mengembalikan keceriaan kamu lagi gitu ya guys, untuk pile ketiga yang kelompok pertama tadi ya, yang aku bilang di sini. Sesuaikan aja sama kondisi kamu ya guys ya di sini ya. Di sini juga ada yang kelompok yang kedua itu memang orangnya akan begitu terus ya guys ya, akan datang pergi terus gitu ya. Ini satu putus, satu ghosting gitu ya guys ya, satu sudah berakhir, satu ghosting gitu ya guys ya. Dia lihat nih, ada Seven of Swords ya. Hati-hati ya guys sama orang ini, hati-hati ya, karena orang ini sepertinya memiliki sesuatu niat yang agak kurang baik sama kamu begitu ya guys. Aku nggak bilang niat jahat, niat buruk, niat jelek, nggak, agak kurang baik gitu, agak kurang menguntungkan kamu begitu ya guys ya. Sopannya begitu ya, agak kurang baik sama kamu gitu ya, aku merasakannya. Dengan mungkin kamu diiming-imingi akan bahagia sama dia, akan mengalami kehidupan sama dia, menikah sama dia gitu ya guys ya. Tapi kalau misalkan belum, jangan terbuai dulu ya guys ya, jangan terbuai dulu, karena aku melihat di sini misalnya kalau ini nggak ada kemungkinan ya, mungkin memang dia memang seperti itu sifatnya ya di Emperor ini. Tapi karena ada ini ya, aku lebih tertarik ke sini ya guys ya, lebih tertarik ke sini sifat orangnya gitu ya guys ya, untuk pile ketiga ini ya. Hati-hati ya guys sama orang ini, aku cuma bilang gitu aja, nggak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga ya guys ya, namanya orang kita kan nggak tahu ya, apalagi selama dia belum menjadi sah kita gitu ya. Di sini di Emperor ya, tadi yang bilang yang kelompok pertama itu dia ada suatu pesan di sini, akan ada keputusan yang diambil ya guys ya. Selain orang di Emperor ini mungkin dia agak orang yang sedikit keras gitu ya guys ya. Untuk yang pile 3 ini, atau kamu ini ya, kamu yang agak orangnya agak kaku, agak kekeh gitu ya guys ya, sehingga terkadang memicu konflik gitu ya guys ya. Sebelum kalian ini, untuk kelompok pertama tadi itu ada yang salah satu meninggalkan, ada yang meninggalkan, mungkin kamu atau dia ya, di sini bisa vice versa gitu ya guys ya, meninggalkan untuk sementara aja gitu ya guys ya, untuk sementara supaya tenang dulu masalahnya, supaya tidak ada konflik gitu ya guys ya, supaya tidak memanas gitu hubungannya ya. Nanti setelah itu, setelah sudah kembali semuanya dingin, dia akan kembali lagi gitu untuk pile ketiga ya, gitu untuk kelompok yang pertama tadi. Kalau kelompok yang kedua tadi aku bilang itu sih ya, kamu harus berhati-hati aja sama dia, berjaga-jaga aja. Aku tidak mempengaruhi kamu, enggak, cuma berhati-hatilah di sini karena ada kartu Seven of Swords gitu guys ya. Ini kan seorang yang ingin mengambil keuntungan dari kamu, dan aku fokusnya sama orang yang ghosting kamu gitu, yang kamu pikirin sekarang gitu ya. Iya sih ya, mungkin beberapa memang antaranya ada yang jodoh gitu guys ya, memang harus dilalui dulu konflik-konfliknya ini ya, tipu-tipunya ini harus ada dulu supaya itu membuat kalian semakin dekat lagi. Itu juga bisa ya guys ya, di sini tergantung kamu gitu ya guys ya, tergantung kamu. Kalau memang udah nggak cocok, udah nggak bisa, ditinggalkan. Kalau kamu masih merasa sanggup, lanjutkan aja ya, karena di sini 50-50 peluangnya. Ada beberapa yang akan mungkin dilanjutkan, ada beberapa yang sudah memang tidak gitu ya guys ya, sudah memang benar-benar pergi gitu ya guys ya di sini ya. Oke, kalau kamu kembali pun tidak ada masalah di sini. Kalau kamu pergi pun juga tidak ada masalah di sini ya. Tidak ada untung, tidak ada ruginya ya. Flat aja gitu ya guys untuk pile ketiga ini ya. Kalau memang kembali, kalian mungkin sampai bisa berjodoh. Tapi kalau nggak kembali ya, kalian akan menemukan yang lain gitu guys ya. Banyak yang lebih baik ya guys ya. Selalu akan ada yang lebih baik karena kita sudah belajar dari pengalaman kita gitu ya guys. Untuk pile ketiga ya. Oke.
Kira-kira apa lagi ya guys ya gambarannya yang aku lihat ya. Coba aku lihat di sini sepertinya ada beberapa pertanyaan di sini ya yang buat aku agak ingin mencari jawabannya ya di sini ya. Tipu muslihat ini kenapa dia lakukan sama kamu begitu ya guys ya? Apa yang dia sembunyikan ya? Sepertinya dia ingin mengambil suatu keuntungan kamu dari kamu, tapi keuntungannya itu untuk apa gitu ya? Sekarang coba kita melihat ya. Apakah kemungkinan ada ini ya? Coba cinta segitiga ya. Coba kita lihat di sini ya, semoga enggak ya. Di sini aku melihat ingin melihat ya, misalkan setelah ini dia pergi membawa keuntungan dari kamu tuh dibawa kemana arahnya gitu ya, dibawa kemana sama dia ya. Sepertinya soalnya dia mengambil satu keuntungan dari kamu ya, yang sifatnya konotasinya agak sedikit jelek ya guys ya. Di sini ya, untuk kelompok yang kedua tadi yang aku bilang ya. Kalau untuk file pertama tadi sih memang agak ada perselisihan sebelumnya ya. Sebelum no communication tuh ada perselisihan di sini aku melihat ya. Sehingga salah satunya dari harus pergi dulu gitu ya guys ya, untuk memutuskan komunikasi dulu ya, nanti kembali lagi begitu ya guys ya, supaya nggak ribut gitu ya. Oke, aku melihat Seven of Swords ini. Kemana dia bawa ya? Aku ambil 2 kartu aja ya. Oke. Ulang ya. Ulang dulu ya, ulang dulu. Energinya masih belum aku merasa masih agak sedikit kurang berantakan. Aku tata dulu ya. Oke. Sekali ya. Kemana dia bawa arahnya ya untuk yang kelompok 2? Sesuaikan aja sama kondisi kalian ya guys ya. Kalau kalian merasa seperti itu berarti ini oke. Dari tadi memang ini mau keluar sumpah. 2 kali guys. 2 kali. Nanti kita lihat kartunya ya lagi sekali ya. Oke. Nah, yang ini ya kita shuffle. Oke. The Sun dan Knight of Cups, oke. Mungkin di sini ada yang sudah memiliki anak gitu ya guys ya. Sorry aku harus bilang ini ya. Ada beberapa yang sudah memiliki itu, sedikit sebagian kecil aja gitu ya guys ya. Tapi di sisi lain juga ada yang dengan tujuan tertentu tuh untuk diberikan kepada orang lain gitu ya guys ya, di sini ya, orang lain ya. Orang lain. Iya sih. Seperti ada orang lain yang dia berikan di sini ya, tapi kamu tuh sebenarnya dianggap tambal butuh aja gitu guys. Untuk file ketiga ini ya, yang kelompok kedua ini tadi ya. Ada beberapa yang diberikan kepada anaknya di rumah atau yang sebelumnya sudah menikah gitu guys ya. Kalian nggak tahu siapa dia, mungkin hubungan terlarang gitu juga bisa ya untuk file ketiga ini ya. Tapi yang di sisi lain juga diberikan sama orang lain gitu ya guys ya, mungkin orang ketiga gitu ya guys ya. Yang pasti sih nggak baik ya, arahnya nggak baik ya gitu ya. Oke, kalau kalian merasa nggak cocok, tinggalkan aja. Tapi kalau kalian merasa mungkin masih bisa diperbaiki, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja ya guys ya. Karena keputusan ada di tangan kalian. Aku hanya membacakan situasi kalian begitu ya guys ya. Untuk file ketiga. Oke, sekarang aku coba ambil dari itunya ya, hope cardnya ya. Nanti di akhir aku akan simpulin ya, supaya kalian lebih mengerti lagi gitu ya guys ya. Tapi saya masih agak campur-campur gitu ya. Aku melihat ada 2 kondisi soalnya langsung tadi untuk file ketiga. Oke. Bliss. Oke. Mungkin yang pergi ini nanti kamu ya guys. Kamu yang pergi ya. Mulainya di sini. Aku ambil 5 aja ya. Oke. Ada mandiri dan give ya. Oke. Jadi gini, lagi satu I'm here ya. Jadi yang masih kamu yang tadi yang aku bilang, kalau untuk kelompok pertama itu yang ada permasalahan gitu, dia dia tetap di situ guys, dia nggak kemana-mana, dia tetap di situ, cuma dia lagi menenangkan pikirannya aja. Kalian lagi sering lebih diam-diaman aja untuk supaya nggak memanas hubungannya guys ya, daripada terusin nanti cekcok terus, berkelahi terus ya kan guys gitu ya. Yang perlu kalian lakukan adalah percaya ya. Percaya kenapa? Percaya akan doa gitu ya guys. Percaya aja sama yang di atas ya guys, semoga selalu diberikan jalan yang baik gitu ya guys, amin ya. Diberikan jalan yang baik sama kalian supaya kalian tidak terjerumus dalam hal yang salah gitu ya guys ya, atau hubungan yang toksik, pasangan yang toksik begitu ya guys ya di sini ya. Karena kalian orang yang baik ya, kalian orang yang baik, mungkin kalian sering dimanfaatkan dalam kehidupan ini, atau sering kebaikan kalian itu dibalasnya susu dibalas dengan air tuba begitu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena itu lebih membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik ya guys ya, untuk lebih berhati-hati ke depannya begitu ya guys ya. Di sini kejutan ya.
kejutan di sini. Akan ada kejutan buat kamu ya. Nanti biarkan alam semesta yang memberitahu kamu ya di sini ya. Aku hanya membacakan situasinya aja ya. Biarkan alam semesta yang memberitahu kado apa itu nanti ya. Oke. Pasti yang pasti sih positif ya. Aku ambil dari camnya dulu baru aku simpulin nanti ya. Oke. Ya, sini ada ikan, ada daun, ada ini. Ya, memang beberapa di antara kalian mungkin memang ada yang memang berjodoh gitu guys ya di sini ya, memang ada yang berjodoh. Tapi kalau nggak cocok jangan dilanjutin ya, jangan dilanjutin ya. Walaupun jodoh tapi kalau nggak cocok pasti ada yang lebih baik guys. Sudah disiapkan yang lebih baik ya begitu ya guys ya di sini ya. Oke. Percaya aja, yang perlu kalian lakukan adalah percaya, yang aku bilang tadi ya, percayakan doa aja gitu ya. Sini ya, memang ada beberapa dari kalian yang memang ini memang soulmate kalian gitu ya guys ya. Ada berita juga ya yang sepertinya Eight of Wands, memang ada sesuatu yang cepat yang datang ya guys ya. Berita itu ya memang dia akan segera menghubungi kamu lagi ya untuk memperbaiki keadaan ini supaya tidak terus berlarut ya guys ya di sini ya. Dan beberapa dari kamu di sini yang bekerja itu akan lebih ke arah bekerja ya guys ya, lebih fokus ke arah bekerja sehingga menghasilkan keuntungan bagi diri kamu sendiri begitu ya guys ya. Untuk file ketiga ini ya begitu ya, mendatangkan keuntungan juga bagi diri kamu gitu ya guys ya. Oke. Karena waktunya untuk menyimpulkan ya, karena di sini ada dua kondisi makanya aku harus simpulkan ya. Jadi untuk kelompok yang pertama dulu ya, kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang dimana orang yang dia pikirkan ini sedang mengghosting atau mengambil sesuatu dari dia ya, dimana dia datangnya akan datang kemudian pergi lagi, datang pergi lagi begitu ya guys ya. Dia seperti mengambil sesuatu keuntungan saja dari kamu di sini ya, karena dia sebenarnya tidak benar-benar tulus sama kamu di sini ya. Dan dia setelah dia untuk apa dia melakukan itu semua, ternyata di sini ada dua kondisi. Mungkin beberapa sudah ada yang punya anak begitu ya guys ya di sini ya, hubungan terlarang. Dan juga satu lagi ada yang memberikan perasaan memberikan sesuatu itu kepada orang lain ya guys. Orang lain itu orang ketiga kah atau siapakah, itu hanya dia yang tahu ya guys ya. Karena di sini tidak ada sepertinya, biarkan alam yang menjawab ya guys ya. Di sini aku hanya memberikan petunjuk sampai sini aja karena nggak akan resonate untuk semuanya pasti nanti ya, hanya akan sedikit ya. Lebih baik nanti biarkan alam semesta yang menjawab dan kamu pasti tahu ya guys ya. Untuk file pertama gitu ya, yang perlu kamu lakukan kalau kamu masih merasa perlu bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau kamu merasa nggak cocok, ditinggalkan aja ya. Takutnya nanti akan menjadi toksik bagi kamu, takutnya nanti akan menjadi the devil ya guys ya, seperti kartu tarot di devil ya, toksik yang negatif ya guys ya, takutnya gitu ya guys ya. Walaupun mungkin kamu merasa dan dia atau berjodoh gitu ya guys ya, ataupun sudah ada sedikit ikatan tunangan gitu mungkin misalkan. Tapi kalau misalkan kamu sudah tahu buruknya dia, buat apa kamu lanjutkan gitu guys, aku tanya sekarang. Kan memang kamu sudah tahu ternyata dia begini ya, buat apa dilanjutkan, lebih baik ditinggalkan kan ya begitu. Sama terus kelompok yang kedua itu kesimpulannya, orangnya kalian sebelumnya ada permasalahan di sini ya, kalian ada permasalahan yang nggak mau ngalah gitu guys ya satu sama lainnya. Akhirnya salah satu yang memutuskan untuk pergi dulu gitu. Ya udah, nanti biar biar tenang dulu gitu ya, biar tenang dulu. Nanti mungkin kalian udah agak lama nih ya, nanti kalau sudah begitu baru kembali lagi ya di sini ya. Mungkin lagi 8 hari lagi ya guys ya, atau 8 minggu juga bisa ya di sini ya, karena dia perlu menenangkan pikirannya dulu ya supaya nggak terus ribut gitu ya guys ya di sini ya. Karena dia orang yang agak keras, kamu juga orang agak keras, jadi nggak bisa mengalah ya, tapi dia di sini bahagia ketika mengingat kamu di sini ya. Kabar itu juga membawa kebahagiaan buat kamu gitu. Untuk file ketiga, oke, aku harap ini bisa resonate sama kamu ya. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kamu ada requestan, kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari aku untuk file ketiga. Aku harap ini bisa menjadikan kamu pelajaran ya guys ya untuk file ketiga ya. See you on the next reading file ketiga. Dadah file ketiga.